sehat? Tetap semangat? Iya, tetap semangat. Nah, kemarin kita sudah ujian tengah semester. Hari ini kita lanjutkan lagi pelajaran kita yang baru ya nak. Agar pelajaran hari ini mudah kamu pahami, kita minta kemudahan kepada Allah ya nak. Ayo kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihah. Amin. Pelajaran 8 dengan subtema Mari Hidup Sederhana. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah agar kamu dapat 1. Menjelaskan arti sikap sederhana, 2. Mencontohkan sikap sederhana. Arti kata sederhana. Kalau dilihat dari Kamus Bahasa Indonesia, sederhana artinya tidak berlebih-lebihan. Jadi sikap sederhana itu apa? Sikap sederhana adalah suatu sikap yang dimiliki oleh seseorang di mana orang tersebut dalam menggunakan harta atau membelanjakan uangnya secara tidak berlebih-lebihan, tapi secukupnya. Nah, Ibu, pengertian sederhana tertuang dalam Quran surah Al-Furqan, surah ke-25 ayat ke-67. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Yang artinya, dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Menurut Al-Quran, hidup sederhana itu adalah di antara berlebihan dan kikir. Berlebihan artinya tidak wajar atau aneh-aneh, sedangkan kikir artinya terlampau hemat atau disebut juga pelit. Dalam menggunakan uang jajan, dianjurkan kita agar tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Hidup sederhana bukan berarti miskin ya, atau tidak punya apa-apa. Contoh, misalnya kamu beli burger, antara makan 2 porsi dengan 1/4 porsi burger, maka yang dianggap sederhana itu adalah makan 1 porsi burger. Sikap sederhana ini kita teladani dari Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah seorang rasul dan pemimpin yang memiliki pengaruh dan kekuasaan. Namun, ia selalu hidup sederhana dan menghindari hidup mewah dan menghindari hidup boros. Menurut riwayat, Nabi Muhammad SAW selalu tidur beralaskan sehelai tikar. Dan kalau ia terbangun dari tidurnya, terlihat ada bekas tikar di pipinya. Begitu sederhananya kehidupan Nabi. Tapi, ia sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mampukah kita seperti Nabi? Insya Allah, mudah-mudahan kita mampu. Lalu, apa sih kira-kira keuntungan hidup sederhana? Keuntungan orang yang hidup sederhana, yang pertama, orang tersebut berarti telah mengamalkan ajaran agama atau perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, orang yang hidup sederhana berarti telah mampu melawan godaan syaitan yang mendorong hidup boros. Yang ketiga, orang yang hidup sederhana biasanya selalu rendah hati dan disenangi banyak orang. Yang keempat, orang yang hidup sederhana biasanya tidak akan ditimpa penyakit resah dan gelisah. Dan yang kelima, orang yang hidup sederhana tidak akan pernah mengambil harta orang lain. Kita selaku umat Islam dilarang untuk bersikap boros. Itu tertuang dalam Quran surah Al-Isra, surah ke-17 ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubazzirina kanu ikhwanas sayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Yang artinya, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.
Menurut ayat di atas, pemboros adalah saudara setan. Sedangkan setan sangat ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang yang suka boros adalah orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingkar artinya tidak menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala. Semua orang dapat hidup sederhana, tergantung pada kemauannya. Nah, mulailah dengan niat yang ikhlas untuk hidup sederhana. Karena hidup sederhana merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mulailah dengan membiasakan makan dan minum sederhana serta tidak berlebihan. Menggunakan uang jajan secukupnya sesuai dengan kebutuhan pokok saja. Membeli pakaian tidak selalu mengikuti model. Dan banyak lagi contoh yang lainnya. Jadi anak-anak ibu, maka kamu harus menghindari sifat boros. Kamu harus biasakan hidup sederhana. Karena apa? Karena sifat boros itu adalah perbuatan setan. Jadi, apakah kita mau menjadi saudara setan? Tentu tidak kan? Maka kita tinggalkanlah sifat boros tersebut. Mulailah kita hidup sederhana, hidup tidak berlebihan, hidup secukupnya sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, tugas kamu hari ini adalah jawablah pertanyaan di bawah ini. 1. Tuliskan 2 contoh orang yang memiliki sikap sederhana. 2. Tuliskan 2 keuntungan hidup sederhana. 3. Mengapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa pemboros adalah saudara setan? 4. Tuliskan Quran surah Al-Isra ayat 27 beserta artinya. Pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Minggu depan kita lanjutkan lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pertemuan berikutnya ya nak.